EPS 21 Rencana Raya. Faris kembali ke kediamannya. Begitu ia datang semua langsung menanyakan bagaimana kondisi Nia dan bayinya. Faris mengatakan jika semua baik-baik saja. Tadinya, mereka kembali ingin pergi ke rumah sakit. Namun, Faris menyarankan agar mereka menunggu di rumah saja, di mana Nia akan kembali ke rumah hari ini. Mendengar itu, mereka semua memutuskan untuk menunggu Nia dan juga membuat makanan kesukaan Nia untuk menyambutnya. Faris pun masuk ke kamarnya mandi, kemudian beristirahat sejenak. Ia membaringkan dirinya di atas kasur empuknya. Namun, tiba-tiba ia yang tadinya hanya ingin berbaring sejenak tak sengaja tertidur. Entah berapa lama Faris tertidur dan suara jaringan ponsel yang membangunkannya. Begitu Faris bangun, ia melihat jam sudah menunjukkan jam 3 sore. Astagfirullah, kenapa aku bisa ketiduran? Gumam Faris dan dengan cepat ia pun bergegas menuju ke rumah sakit. Faris, kamu masih di rumah? Tanya Tari yang melihat Faris turun dari lantai 2. Aku ketiduran. Tante, jawabnya. Ya ampun, Tante pikir kamu sudah ada di rumah sakit. Tante nggak tahu kamu tidur. Kalau tahu pasti Tante membangunkanmu. Ucap Tari menyusul Faris yang berjalan terburu-buru menuju ke pintu utama. Iya, nggak apa-apa, Tante. Ya, sudah aku pamit dulu ya. Aku akan menjemput Nia. Tadi ibu sudah menelpon jika mereka sudah siap-siap tinggal menungguku saja. Jawab Faris membuat Tari pun hanya mengangguk. Faris dengan cepat bergegas masuk ke mobil dan melajukan mobilnya menuju ke rumah sakit. Dirinya sendiri tak tahu mengapa sampai ketiduran seperti tadi. Seharusnya dia mendampingi Nia melewati masa-masa sulitnya. Nia sudah melahirkan bayi untuknya. Sudah seharusnya dia berada di dekatnya dan menemaninya. Setelah Faris sampai, ternyata mereka semua sudah siap-siap pulang. Membuat mereka langsung pulang begitu Faris datang dan meminta supir yang tadi membawa mobil membantu membawa barang-barangnya. Walau tak terlalu banyak karena sebagian barang sudah dibawa pulang oleh Faris tadi. Faris mengambil kursi roda dan meminta Nia untuk duduk, untuk mendorongnya menuju ke parkiran. Tapi, Nia keberatan. Nggak usah, Mas. Aku masih bisa berdiri dan masih kuat untuk berjalan hingga ke parkiran. Jawab Nia menolak. Namun, Faris memaksa membuat ia pun patuh dan hanya terdiam saat Faris mendorongnya menuju ke parkiran. Sementara bayi mereka digendong oleh Agatha dan Intan serta Dita membantu Pak Supir membawa beberapa barang bawaan mereka. Maaf ya, sayang. Tadi aku ketiduran. Tadinya cuman ingin berbaring sebentar dan baru terbangun saat mendengar panggilan ibu. Ucap Faris merasa bersalah membuat Nia hanya mengangguk dan tersenyum. Ia mendongak ke arah suami yang sedang mendorongnya. Iya, nggak apa-apa, Mas. Lagian Mas juga kan butuh istirahat. Mas pasti lelah menemaniku seharian kemarin melahirkan bayi kita dan semalam tak beristirahat. Nia ngerti kok, Mas. Jawab Nia membuat Faris mengecup-kucup kepalanya sambil terus mendorongnya menuju ke parkiran. Sesampainya di parkiran, Faris kembali tak mengizinkan Nia untuk berdiri. Ia langsung mengangkatnya dan memindahkannya ke mobil. Jangan banyak bergerak dulu. Kamu baru saja melahirkan. Ucap Faris setelah menggendong Nia dan memasangkan sabuk penamannya. Membuat Nia kembali mengangguk. Ia mengerti jika suaminya mengkhawatirkannya dan ia merasa senang akan hal itu. Sesampainya di rumah, Nia langsung disambut oleh semua keluarga. Nia langsung masuk ke kamarnya begitupun bayi mereka dibaringkan di tempat yang sudah disediakan. Semua keluarga hanya bisa melihat dan tak diizinkan untuk menggendongnya dulu, mengingat bayi itu sedang tertidur pulas. Nia merasa sangat senang. Semua bahagia menyambut kelahiran bayinya. Seminggu kemudian Faris menggelar acara syukuran dan akikahan besar-besaran. Semua kembali berkumpul termasuk Farah dan juga Tita. Bukan hanya Farah dan Tita, tapi Raya juga datang menghadiri acara tersebut. Raya yang melihat Nia yang terlihat begitu bahagia mendapatkan mantan suaminya, merasa tak terima. Raya menggenggam erat tali tas yang dipakainya. Seharusnya kebahagiaan yang Nia rasakan saat ini adalah miliknya, tapi semua telah direbut oleh Nia. Ia harus bekerja di luar kota, di sebuah desa dan sengsara hanya untuk melunasi hutang yang Faris pinjamkan padanya. Sangat berbanding terbalik dengan apa yang Nia alami. Ia terlihat bahagia menggendong bayi mereka. Nia, jika aku tak bisa memiliki Faris lagi,
kau pun tak boleh bahagia. Aku tak ikhlas kebahagiaan yang seharusnya aku miliki kau nikmati. Faris itu adalah milikku. Ucap Raya. Rasa iri tiba-tiba muncul di hatinya. Walau ia pernah mengatakan jika ia akan mencoba memulai hidup baru dan mencoba tak lagi menginginkan Faris lagi. Namun, setelah menjalani kehidupannya yang sekarang, ia sangat menderita membuat ia kembali menginginkan kebahagiaannya yang dulu. Raya sangat menyesal karena telah menyia-nyiakan pria yang sangat mencintainya seperti Faris. Raya pun berjalan menghampiri Nia yang sedang menggendong bayinya. Nia yang melihat Raya mendekat padanya memberi lan dan menyambut kedatangannya dengan senyuman hangat. Selamat ya, Nia. Selamat atas kelahiran bayimu. Aku harap kau akan selalu bahagia karena telah merebut kebahagiaan orang lain. Ucap Raya sedikit berisik saat memeluk Nia. Maksud, Mbak Raya apa? Kebahagiaan siapa yang Nia rebut? Tanya Nia menatap Raya yang kini sudah melepas pelukannya dan tersenyum sinis padanya. Nia tak mengerti apa yang Raya maksud. Raya tak menjawab, ia hanya langsung berlalu meninggalkan Nia dengan senyum licik di wajahnya. Ia menyusun rencana agar bisa kembali mendapatkan kebahagiaan yang dulu dirasakannya. Ia kini sudah dibutakan akan rasa iri dengki di hatinya. Raya yang tak terima dengan takdir yang harus dijalaninya saat ini. Sengsara tak seperti dulu. Ia bagaikan ratu saat masih menjadi istri dari Faris. Nia hanya melihat Raya pergi meninggalkan acara anaknya. Ia terus memikirkan apa maksud dari perkataannya. Kebahagiaan siapa yang ia usik? Ia datang ke kehidupan Faris saat mereka sudah bercerai dan itu bukan 1 atau 2 tahun, tapi bertahun-tahun. Apakah maksudnya yang ia rebut kebahagiaannya adalah kebahagiaan dirinya dan Faris? Ada apa? Sayang, tanya Faris menghampiri Nia yang masih terbengong di tempatnya. Faris melihat ke arah mata Nia melihat. Namun, ia tak melihat siapapun di sana. Nia yang masih melihat ke arah di mana tadi Raya menghilang. Enggak, Mas, enggak apa-apa. Jawab Nia yang tak ingin membuat Faris khawatir atau cemas akan apa yang belum pasti. Nia sendiri masih belum tahu pasti apa yang dimaksud oleh Raya. Ia tak ingin sampai melaporkan hal-hal yang belum pasti dan itu akan merugikan Raya nantinya. Begitulah sosok Nia. Terlalu baik. Jelas-jelas ia telah disakiti. Tapi Nia masih membela Raya dan meminta bantuan kepada Faris untuk membantu Raya melunasi utang-utangnya dan secara tidak langsung itu kembali membuat mereka berhubungan. Acara hari ini berlangsung sangat meriah. Acara akikahan anak dari seorang miliarder tampan. Faris dan Nia memberikan nama anak mereka, Lunara El Sanung, dan mereka memanggilnya dengan nama Sanung. Kalau kamu lelah, kamu boleh beristirahat dan bawa putri kita. Lagian para tamunya juga semua sudah hadir. Selebihnya biar ditangani oleh ibu dan yang lainnya. Nia yang memang merasa lelah pun mengangguk dan kembali ke kamarnya. Faris melihat Farah dan yang lainnya ikut bahagia menyambut kelahiran Sanung. Membuat ia mencabut hukuman dan kembali mengaktifkan kartu mereka tanpa batas. Faris juga selama ini mengawasi mereka dan bisa melihat jika mereka bisa menghemat uang jajan mereka sesuai dengan nominal yang diberikannya. Sementara itu, Raya kembali ke rumah lamanya yang telah sekian lama dibiarkan kosong. Sebelum Raya kembali ke tempat kerjanya, ia ingin mengatur suatu rencana untuk Nia. Raya menelpon seseorang. Ia harus mencari cara agar membuat Nia membenci Faris. Membuat Faris yang membencinya itu sangat sulit. Melihat bagaimana rasa cinta suaminya itu pada Nia dan Raya juga tahu setiap Faris sudah mencintai seseorang dia akan sangat setia dan percaya padanya. Sehingga Raya memilih untuk membuat Nia lah yang akan dijadikan targetnya. Target agar Nia membenci sosok suaminya. Mungkin saat ini akan sangat sulit karena ia baru saja melahirkan anak. Raya mempunyai rencana dan secara perlahan-lahan bisa menghancurkan keluarga mereka. Walaupun mungkin akan membutuhkan waktu. Namun, dia akan melakukannya. Ia masih memiliki harapan di hatinya jika ia bisa kembali bersama dengan Faris. Satu keuntungan yang ia percaya, jika Faris masih mencintainya, karena dia adalah cinta pertama bagi Faris. Raya yakin, dia tak akan hilang dari hati Faris sampai kapanpun. Walau sudah ada Nia yang menggantikan posisinya saat ini. Namun, jika ia berhasil membuat Nia tak bersikap manis dan patuh padanya, membuatnya marah pada Faris, Raya yakin ia bisa masuk dan menghancurkan keluarga bahagia mereka. Baiklah,
Kita ketemu di Cafe X, ucap Raya setelah menelpon orang kepercayaannya itu. Ia pun langsung menuju ke kafe yang dimaksud. Begitu sampai di sana seseorang wanita cantik sudah menunggunya. Raya pun langsung menghampirinya. Wanita itu adalah anak salah satu temannya. Usianya seusia dengan Nia. Ia yakin ia bisa memanfaatkan anak itu. Raya tahu betul jika anak itu menyukai mantan suaminya. Bahkan gadis itu pernah meminta Raya untuk menjodohkannya dengan Faris saat Faris belum menikah dengan Nia. Waktu itu Raya hanya menganggap jika itu hanyalah sebuah lelucon dari anak itu, mengingat usia mereka terpaut jauh. Namun, setelah melihat Faris menikahi Nia, sosok yang juga memiliki usia yang sangat muda, Raya yakin jika anak itu memang sungguh-sungguh menginginkan mantan suaminya untuk menjadi pendampingnya. "Hai, Tante," sapa Diva saat Raya datang. "Maaf ya, kamu udah nunggu lama," ucap Raya yang langsung bersalaman kepada Diva kemudian menyatukan pipi kiri dan pipi kanan mereka. "Baru kok, Tante, ini juga aku belum memesan minuman," jawabnya membuat Raya pun langsung memanggil pelayan di kafe tersebut. Mereka pun memesan cemilan dan juga minuman dingin melihat udara sangat panas di luaran sana. "Langsung saja, Tante ingin nanya apakah kamu masih tertarik dengan ayahnya Farah?" tanya Raya saat ia sudah mendudukkan dirinya di kursi di depan Diva. "Tante ini ngomong apa sih? Ayahnya Farah kan sudah menikah. Mana mungkin aku masih menginginkannya. Tante sih, dulu waktu Faris masih sendiri, aku minta untuk menjodohkan Tante nggak mau. Keduluan kan dengan Nia," kesal Diva. "Iya, maaf, Tante pikir hari itu kamu hanya bercanda. Emangnya kamu kenal dengan Nia istrinya Faris?" tanya Raya lagi. "Tentu saja aku kenal. Aku juga bekerja di tempat yang sama dengan dia bekerja. Tapi setelah menikah dia memilih untuk mengundurkan diri. Kemarin aku sempat melihatnya bersama dengan Mas Faris. Dia terlihat begitu bahagia," ucap Diva. "Sekarang Tante tanya, apa kamu masih berharap bisa bersama dengan Faris? Kalau memang kamu mau, Tante bisa menolongmu," ucapnya. Namun, mereka menghentikan pembahasan mereka saat pelayan datang untuk membawa pesanan yang mereka telah pesan. Setelah memastikan pelayan itu pergi setelah menyiapkan pesanan mereka, keduanya pun menyambung pembahasan licik mereka. "Emangnya Tante pikir aku bisa merebut Faris dari Nia? Aku melihat mereka begitu bahagia. Aku tak yakin. Lagipun aku juga takut. Bagaimana jika Faris marah padaku karena mengganggu hubungan mereka?" ucap Diva meminum jus pesanannya. "Tante nggak nanya hal itu. Yang Tante ingin tahu, kamu mau nggak? Jawab saja pertanyaan Tante tanpa ada alasan ataupun penjelasan lain," ucap Raya menatap ke arah Diva dengan tatapan serius. "Tentu saja. Aku mau Tante," jawab Diva. "Bagus. Sekarang kamu ikuti saja apa yang Tante katakan. Tante akan usahakan kamu bisa bersama dengan Mas Faris. Bagaimana kamu setujukan dengan apa usulan, Tante?" ucap Raya lagi membuat Diva pun mengangguk cepat. "Iya tentu saja. Selagi Tante bisa menjanjikan jika aku ada peluang untuk menggantikan posisi Nia, aku akan melakukan apa saja yang Tante inginkan," ucap Diva antusias membuat Raya pun mengangguk dan mereka pun mulai membahas rencana mereka. Raya meminta Diva untuk kembali dekat dengan Nia untuk saat ini. Hanya itu saja yang Raya inginkan dari Diva. Mereka akan menghancurkan rumah tangga mereka secara diam-diam. Raya akan menjadikan Diva hanya sebagai kambing hitam. Begitu hubungan Faris dan Nia retak dia akan masuk menggantikan posisi Nia.